Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Pernahkah kita sebentar merenungkan apa arti kehidupan ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Bahkan mungkin kita juga sempat bertanya, kenapa ada orang lahir cacat? Mungkin sebagian orang tidak pernah berhenti mempertanyakan makna sebuah kehidupan. Namun mereka tidak pernah menemukan jawabannya. Bahkan banyak filsuf-filsuf dunia mengatakan bahwa kehidupan ini adalah sebuah misteri. Coba kita lihat kehidupan seorang yang kelihatannya berhasil dalam segala bidang. Misalnya begini, dia berhasil sukses dalam karir, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki kekuasaan melalui jabatannya, berhasil dalam menggapai cita-citanya, dan lain sebagainya. Namun, tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita kalau dia baru saja meninggal karena bunuh diri atau karena overdosis. Nah, apa yang terjadi pada orang ini? Ternyata dia memiliki kekosongan di dalam hidupnya, walaupun kelihatannya di tengah masyarakat, dia adalah seorang yang berhasil dan sukses. Nah, melihat kasus ini, kembali kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa makna kehidupan ini? Kenapa manusia tidak menemukan jawaban dari pertanyaan ini? Hanya ada satu alasannya, yaitu karena manusia selalu memulai pencarian makna tersebut dari titik awal yang salah. Lah, di mana salahnya? Salahnya karena hampir setiap orang memulai pencarian ini dari dirinya sendiri. Kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Coba kalau kita mau jujur, pertanyaan-pertanyaan ini tentu pernah terbesit di dalam pikiran kita. Misalnya apa? Apa yang seharusnya saya lakukan dalam hidup ini? Apa cita-cita saya? Kenapa saya dilahirkan ke dunia ini? Bagaimana nanti kalau saya mati? Lihat, semua pertanyaan ini berfokus kepada siapa? Saya, dan saya. Dengan memusatkan perhatian pada diri sendiri, kita tidak akan pernah berhasil mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita tidak akan pernah mengetahui untuk apa kita diciptakan. Karena kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Nah, mungkin ilustrasi ini dapat menjelaskan. Coba kalau kita membeli semua barang elektronik, untuk dapat mengetahui cara penggunaannya, kita biasanya akan membaca buku panduan barang tersebut, iya kan? Di dalam buku panduan itu dijelaskan untuk apa barang tersebut diciptakan. Bagaimana cara menggunakan sampai bagaimana merawat barang tersebut. Demikian pula dengan kehidupan ini. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup apabila kita memulainya dengan berpusat kepada diri kita sendiri. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita ini adalah kehendak Allah? Allah lah yang memiliki tujuan dan rencana mengapa kita ada di dunia ini. Misalnya, kenapa saudara lahir di abad 19 atau abad 20, bukan abad 14, atau mungkin abad pertama. Kenapa? Karena yang menentukan kapan kita lahir kan bukan kita, tapi Tuhan. Jadi artinya Tuhan punya rencana terhadap hidup kita yang harus lahir di tahun sekian, dan seterusnya. Jadi artinya begini, kita diciptakan oleh Allah untuk kepentingan Allah semata, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, hanya di dalam Allah lah kita dapat menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna kehidupan kita, tujuan hidup kita, masa depan kita. Yang kesemuanya ini haruslah dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Jadi, untuk mencari nilai sebuah kehidupan harus dimulai dari Allah Sang Pencipta, dan Alkitab adalah buku panduannya. Karena hanya melalui Alkitablah kita dapat menemukan tujuan hidup ini. Siapa kita? Apa rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang akan terjadi setelah kematian? Sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab pertanyaan, apa makna kehidupan ini? Saudara yang terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.